Oke, setelah masuk air radiator cadangannya ke sini, itu airnya langsung netes di sini. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat itu sudah netes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke, sebelum menonton video ini, seperti biasa yang baru nonton jangan lupa dukungannya terlebih dahulu, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi di hadapan saya itu ada Honda Matic Vario 125 ya teman-teman. Jadi ini yang teknonya injeksi pertama untuk Vario. Nah, jadi kendala Vario ini apabila sudah panas motornya itu lampu merah untuk radiator di kilometer itu hidup ya teman-teman. Apabila sudah panas motor ini. Nah, jadi itu saja untuk kendalanya. Jadi untuk motor ini dihidupkan itu normal saja. Untuk memastikan benar-benar lampu merahnya itu hidup, itu harus dihidupkan motor ini dalam keadaan 10 menit. Nah, di sini saya akan langsung saja, tidak perlu menghidupkan motor ini karena kata si pemilik motor itu apabila dihidupkan motor ini di bawah jalan saat panas, ampere lampu merahnya hidup. Otomatis itu ampere panasnya ya teman-teman. Nah, apabila lampu merahnya hidup, ini motor ini langsung mati saja. Nah, oke. Di sini langkah pertama kita akan cek pada bagian air radiatornya terlebih dahulu. Oke, jadi air radiatornya itu untuk motor kendala seperti ini atau kerusakan seperti ini, langsung saja untuk mengecek air radiatornya yang berada di sini. Oke, saya akan cek langsung. Oke, untuk koper radiatornya sudah saya buka. Dan di sini untuk mengeceknya airnya masih ada atau tidaknya, kita buka dulu pada bagian tutup radiatornya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini motor sebelumnya kemarin sudah ditambah juga untuk air radiatornya kata si pemilik motor. Jadi air radiatornya itu sudah ditambah lagi karena apa? Karena ampere panasnya naik. Nah, di sini ya air radiatornya yang ditambah hanya air putih saja. Seperti ini. Karena air radiatornya kosong, itu pada air radiator tangki cadangannya itu masuk ke sini airnya. Nah, oke, teman-teman, jadi air radiator yang ada di cadangannya itu sudah masuk ke dalam sini. Karena di sini dia sudah kosong. Setelah masuk air radiator cadangannya ke sini, itu airnya langsung netes di sini. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat itu sudah netes. Nah, oke, teman-teman, kalau dia sudah netes seperti itu teman-teman sudah lihat. Kalau air radiatornya diisi di sini, itu airnya netes di situ. Jadi seperti itu untuk gejala pada motor ini. Ampere panasnya itu naik diakibatkan karena air radiatornya yang sudah mengering. Kenapa dia bisa mengering? Karena diakibatkan ada yang bocor. Seperti yang saya bilang tadi, itu di situ ada yang bocor. Setelah diisi air radiatornya di sini. Nah, jadi air radiator yang di tangki cadangannya itu masuk ke sini apabila dibuka tutupnya ini. Nah, setelah air radiatornya itu masuk ke sini, itu air radiatornya ada yang netes-netes, nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, untuk cara mengatasinya, saya akan buka dulu pada bagian joknya dan tutup di joknya ini. Kita akan lihat sama-sama di mana itu terjadi kebocorannya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk joknya sudah saya buka.
Jadi air yang menetes tadi saya akan perlihatkan pada teman-teman semua. Oke, teman-teman perhatikan. Air yang netes tadi itu berada di sini. Bentar. Oke. Ya, air yang netes tadi itu berada di sini. Oke. Di sini ya, teman-teman. Nah, di sini dia terdapat seal mekanikal. Nah, jadi seal mekanikal itu apabila bocor, dia akan keluar dari sini airnya. Nah, yang mengakibatkan ampere panas itu bisa hidup atau lampu merahnya itu diakibatkan karena airnya itu bocor melalui dari seal mekanikalnya yang ada di sini. Oke. Di sini dia ada seal mekanikal, jadi ada lubang pembuangan apabila seal mekanikal tersebut rusak. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian sini. Nah, oke, teman-teman, di sini dia sudah terbuka. Jadi seperti ini. Dan cara membukanya juga tidak susah-susah banget. Jadi di sini yang membuat bocor pada bagian radiator yang netes-netes tadi, itu di sini dia terdapat lubang. Nah, seperti ini. Apabila seal mekanikalnya yang di sini bocor, itu pada lubang ini dia akan menetes air ya, teman-teman. Seperti ini. Itu air netes di bagian lubang sini. Apabila seal mekanikal ini rusak. Nah, jadi seperti itu untuk kendalanya. Oke. Untuk vario lama sama, dia juga memiliki seal mekanikal seperti ini, tapi tata letaknya beda lagi dengan motor Honda Vario FI ini. Nah, dan cara membukanya untuk motor Vario ini itu tidak susah juga ya, teman-teman. Nah, jadi di sini media memiliki pen seperti ini. Teman-teman cukup gerinda, nanti saya akan gerinda ini pennya. Setelah itu kita keluarkan. Oke, saya lakukan dulu. Nah, oke, teman-teman, di sini saya akan melakukan menggerinda pada bagian pen ini yang berlebih ya, teman-teman. Jadi ibaratkan sama datar dengan asnya ini. Oke, tapi kalau teman-teman ingin membuka pennya ini, itu bisa saja. Tapi agak ribet juga ya, teman-teman. Sini saya langkah cepatnya saja.
Oke teman-teman, jadi digerinda seperti ini. Nah, jadi pen ini dia berguna untuk memutar pada bagian asnya ini. Itu dia numpang atau nebeng ke gear rantai keteng ya teman-teman. Nah, dia ini yang akan menyangkut ke gear rantai keteng, dia akan memutar as ini. Nah, apabila digerinda seperti ini, apakah dia aman? Tidak masalah ya teman-teman untuk digerinda seperti ini. Tapi menggerindanya jangan sampai habis, sampai full ke sini. Nah, kalau dia full nanti tidak ada bagian yang akan menyangkut ke as atau gear rantai keteng nantinya ya teman-teman. Nah, gerinda saja secukupnya. Setelah digerinda teman-teman cukup pukul saja ini keluar. Oke, setelah dilakukan pengerindaan pada bagian pinnya ini, kita silakan pukul saja seperti ini. Nah, dia sudah terbuka seperti ini. Oke, jadi di sini dia memiliki seal mekanikal seperti yang saya bilang tadi. Itu sealnya berada di sini. Nah, ini seal mekanikalnya ya teman-teman. Nah, jadi seal ini yang akan saya ganti, karena di bagian seal ini dia sudah retak-retak seperti ini. Oke teman-teman bisa lihat. Nah, dia sudah lepas. Oke, ini dia sudah retak-retak pada bagian karetnya. Oke, ini sealnya. Nah, setelah itu yang ada di sini pada asnya itu juga sudah retak-retak. Oke, saya lepas saja. Nah, oke. Kenapa dia bisa retak-retak seperti ini? Ini diakibatkan sering telat menambah air radiator. Oke. Karena dia sering telat menambah air radiator. Makanya seal ini tidak akan tahan panas apabila tidak terbasahi oleh air radiator. Oke, saya buka dulu. Oke, ini sealnya. Seperti yang saya bilang tadi, dia sudah retak-retak karetnya ini. Nah, apabila karetnya ini retak-retak, maka air radiator yang diputar oleh as ini akan keluar ya teman-teman, atau bocor. Oke, setelah itu saya buka lagi pada bagian ini. Sudah teman-teman, jadi ini seal mekanikalnya. Nah, untuk seal mekanikal ini itu sama persis dengan motor Vario karbu ya teman-teman, tidak jauh beda, itu sama persis dengan motor Vario karbu. Nah, di sini ada juga teman-teman yang bertanya kemarin sama saya, di mana itu seal pada bagian asnya ini. Nah, seal pada bagian asnya ini dia seperti ini, asnya masuk seperti ini. Oke. Setelah masuk seperti ini, dia ada seal gandeng seperti ini. Nah, oke. Nah, disinilah seal gandengnya itu terletak, sama juga motor Vario karburator dan Vario injeksi ini. Dia sama persis seperti ini juga letaknya. Oke. Untuk sealnya gampang sekali untuk teman-teman mencari sealnya. Beli saja seal komplit pada bagian motor ini. Motornya apa? Misalnya motornya Vario karburator, beli saja seal komplit untuk Vario karburator. Untuk Vario yang di hadapan saya ini, saya beli seal komplit untuk Vario injeksi. Nah, oke. Nah, untuk seal mekanikalnya ini saya ganti dengan barang original. Oke. Untuk
seal pada bagian seal gandengnya ini saya memakai seal untuk as ini untuk punya vario karburator ya teman-teman. Saya pakai ini cocok untuk vario karburator pada vario FI ini. Oke, saya ganti dulu untuk bagian seal mekanikalnya. Untuk memasang pada bagian seal mekanikal ini berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai benyok atau bagaimana. Itu teman-teman berhati-hati untuk memasangnya. Oke, untuk pemasangan seal mekanikalnya sudah selesai. Jadi seperti ini caranya. Oke, kalau untuk memasang seal mekanikal ini jangan sampai terbalik ya teman-teman, nanti takutnya dia akan bocor lagi. Oke, kita pasang pada bagian ini ya. Kasih oli dulu. Setelah itu kita pasang seal pada bagian untuk olinya ya teman-teman, supaya nantinya oli tidak bocor juga. Untuk cara pemasangannya dia seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk pemasangan pada bagian sealnya. Kita pasang untuk laharnya. Jadi kita masukkan perlahan-lahan. Nah, oke. Untuk pemasangannya sudah selesai. Jadi di sini untuk pemasangan seal mekanikalnya dan seal untuk oli supaya jangan bocor di sini itu sudah selesai. Jadi di sini untuk perakitan seperti ini, untuk memasangnya kembali teman-teman harus bersihkan dulu pada bagian kerak-kerak yang menempel di bagian sini. Seperti ini. Setelah itu untuk memasang pada bagian ini ke headnya itu teman-teman harus kasih lem di sini, karena biasanya pada karet o-ringnya yang di sini itu sudah datar, jadi kalau dikasih lem itu akan mencegah kebocoran. Oke, saya memakai lem merek Aspira saja. Kasih di sini. Itu langsung pasang. Oke, kita pasang posisinya yang benar ya teman-teman. Oke,
dipukul dikit-dikit ya teman-teman. Kalau untuk memasang pada bagian ini jangan terlalu keras. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah cara memasangnya. Pukul dengan perlahan-lahan, jangan sekaligus pukul hantam besar ya teman-teman, nanti takutnya dia pecah. Oke, setelah itu kita pasang pada bagian o-ringnya dulu. Karena karet o-ringnya tidak saya ganti, saya tidak ada stok baru, saya kasih lem saja biar aman. Nah, oke teman-teman, pemasangannya sudah selesai. Selang-selangnya juga sudah terpasang semua. Di sini saya akan coba memasukkan air pada radiatornya. Saya akan coba memasukkan air sepenuh-penuh mungkin ya teman-teman. Jadi di sini saya memakai air putih saja. Oke, saya akan memakai air sirup marjan. Ini spiritus ya teman-teman, karena spiritus itu lebih baik. Oke, setelah airnya dimasukkan ke dalam radiatornya ini, saya akan coba untuk menghidupkan motornya. Nanti dia akan kelihatan di mana bocornya. Apakah seal mekanikal yang kita pasang tadi itu bocor lagi atau bagaimana? Oke, saya akan hidupkan. Oke, motornya sudah hidup. Oke, nanti dia akan kelihatan ya teman-teman. Setelah hidup kita matikan, nanti dia akan kelihatan di mana bocornya. Nah, oke teman-teman, setelah 5 menit saya hidupkan, saya matikan lagi. Oke, untuk air radiatornya tidak berkurang. Kita cek pada bagian di bawahnya, itu tidak ada lagi yang menetes. Kalau seandainya teman-teman semua setelah mengganti seal mekanikalnya itu masalah belum juga beres, masih ada bocor juga di bagian seal mekanikalnya, itu tandanya pemasangannya tidak pas. Oke teman-teman harus ingat, itu tandanya pemasangannya tidak pas. Teman-teman harus buka lagi. Nah di sini karena dia sudah selesai masalahnya,
saya akan pasang lagi semuanya. Ini bukan air spiritus ya teman-teman, air biasa. Untuk air biasa untuk motor ini nggak apa-apa juga kalau seandainya teman-teman tidak ada air radiator. Oke, saya akan pasang lagi semuanya. Oke, pemasangan joknya sudah selesai. Saya tambah dulu untuk air radiator cadangannya. Nah, oke teman-teman, begitulah cara untuk mengatasi motor Vario FI apabila lampu merah radiatornya hidup. Berarti tandanya ampere panasnya itu naik ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara mengatasinya. Biasanya kerusakannya ada pada seal mekanikalnya yang sudah waktunya untuk diganti. Jadi seperti itulah cara pergantian seal mekanikalnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengerti. Jadi untuk masalahnya untuk motor ini sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.